Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini gimana kabarnya? Baik. Baik, sudah siap semuanya ya? Ya, baik, untuk memulai pembelajaran, mari salah satu agar apa yang kita pelajari pada pagi hari ini itu bermanfaat nanti ke depannya. Silakan salah satu dipimpin berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinna wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Ya, terima kasih. Selanjutnya Brini akan absen terlebih dahulu. Adelia Hanu, oke ya. Almaninda, oh ya. Alvira Ahlis, Anindia, Aulia Risma, Briani Kamarta, Elfarisa, Bunga Tiara, Daigal Aryaguna, Danielo Ahmad Fauzi, Devi Lingga, Ella Novitasari, Eliska Nadine, Elmeira, Faradila, sakit, Felisa Febia, Febi Isna, Jihan Labibatun Nafiah, Laura Seledion, Lena Vidianata, Muhammad Arjunaja, Naila Iza, Nesti Naila, Nita Asfariani, sudah ya, Rahma Amania, Risti Naurah, izin kemana ini Mbak? Nah, ya. Riana Yunita Sari, Sakia Andrea, Salma Jauharatun, Salma Nesha, Samita, Setiawan, Siska, Safna, Siva, ada yang belum dipanggil? Tasya, ya. Sudah ya, berarti yang tidak hadir tadi 2 anak. Ya, mari kita hari ini itu belajar dalam suasana yang positif dan inklusif. Inklusif artinya kalian semuanya punya hak dan kewajiban yang sama dalam mentaati kesepakatan kelas yang sudah kita buat bersama-sama. Semuanya sudah siap ya? Ya. Untuk biar kalian tidak ngantuk, kita ice breaking dulu. Ice breakingnya kalian semuanya berdiri dulu. Nah, ini karena hadapnya itu beda-beda, silahkan semuanya hadap ke kanan. Ke kanan, berarti ada yang ke depan, ke belakang, ke samping ya. Pegang pundak teman kalian masing-masing. Ya, pegang pundak teman kalian masing-masing. Kita mau afirmasi positif ke diri kita dulu ya. Kita sapa teman-teman kita. Sambil ditepuk-tepuk, dipijet-pijet ya. Teman-teman. Hari ini kita belajar tema komunikasi lisan di tempat kerja.
Belajar komunikasi lisan sambil bahasa. Nah, yang semangat ya. Yang semangat ya. Saya tahu. Saya tahu. Kamu bisa. Kamu bisa. Saya tahu. Saya tahu. Kamu anak hebat. Kamu anak hebat. Nah, sekarang balik kanan. Nah, gantian ya. Gantian. Teman-temanku yang baik hati, yang saya sayangi, mari kita niatkan belajar kita kali ini untuk mencari ilmu yang bermanfaat. Yuk kita semangat. Janji ya. Ya, fokus. Ya, terima kasih. Silakan duduk kembali. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Nah, pada beberapa waktu yang lalu itu Bu Rini sudah nge-share video ya. Videonya itu utamanya tentang bagaimana etika bertelepon. Ada contoh telepon yang baik, juga ada telepon yang kurang baik. Nah, di gambar di layar untuk menyingkat waktu, itu ada 2 gambar, ya kan? Nah, dari 2 gambar tersebut, tentu ada hal yang kalian pikirkan. Ya, saya ingin tanya dulu, mungkin Felisa mana Felisa? Iya. Dari kedua gambar itu, atau mungkin ada yang sukarelawan yang lain selain Felisa, tunjuk jari. Iya, siapa? Oh, Samita dulu ya, baik. Samita, dari gambar itu yang kamu pikirkan apa? Untuk gambar yang pertama itu kan komunikasi yang kurang baik Ya. dengan emosi. Sedangkan gambar yang kedua menunjukkan komunikasi yang sopan, tenang, dan juga profesional. Ya, yang kiri kelihatan marah, yang kanan kelihatan tenang, sopan, ramah gitu ya. Nah, lanjutnya mungkin yang kedua, saya ingin pendapat yang kedua, ada lagi enggak? Atau sudah cukup? Oh, sudah cukup. Nah, setelah melihat contoh komunikasi lisan tadi, menurut kalian mana sih yang lebih efektif? Yang pertama atau yang kedua? Ya, minta tolong Mas, dikonekkan lagi Mas. Sambil nunggu dikoneksi, mungkin ada yang ingin berpendapat dulu? Ya. Menurut saya yang lebih efektif yaitu gambar yang menggunakan nada bicara yang sopan, jelas, dan ramah sehingga pesan lebih mudah dipahami dan tidak menimbulkan konflik. Ya, baik ya. Sudah tepat ya jawabannya ya. Nah, selanjutnya berarti dalam bertelepon itu agar bisa diterima dengan baik itu tentu ada namanya standar operasional prosedur atau SOP yang harus dipahami oleh pegawai kantor. Nah, kira-kira ada tidak yang bisa menyebutkan SOP dalam bertelepon itu kira-kira apa saja? Disebutkan namanya dulu, namanya siapa?
yaitu menyampaikan tujuan telepon dengan jelas dan juga sopan. Selanjutnya menggunakan bahasa yang sopan dan juga mudah dipahami, mendengarkan lawan bicara dengan baik, dan tidak memotong pembicaraan. Lalu ditutup dengan sopan dan mengucapkan ya, baik ya. Mungkin ada pendapat yang lainnya tentang SOP ini. Tadi sudah disebutkan dengan sangat rinci, lengkap sekali. Ada lagi? Ada lagi? Sudah cukup. Ya. Mungkin bisa diulang satu saja. Apa tadi? Etika yang pertama. Mengangkat segera telepon. Jadi jangan sampai telepon itu berdering lebih dari. Nah, terus kemudian gunakan bahasa yang sopan, yang baik, ya kan? Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah menyiapkan alat tulis ya. Jadi kenapa mengangkat itu menggunakan tangan kiri ya, menggunakan tangan kiri karena tangan kanan berfungsi memegang alat tulis dan mencatat poin-poin penting di dalam telepon tersebut ya, agar nanti pesan yang disampaikan kepada pimpinan itu adalah pesan yang sudah tepat, ya, akurat, lengkap. Ya, jangan sampai ada pesan yang tertinggal. Apalagi kalau informasinya bersifat penting yang nanti harusnya disampaikan tapi tidak disampaikan. Nah, ini tentu nanti akan menimbulkan permasalahan di kemudian hari. Nah, kalau dari kesimpulan Bu Rini untuk asesmen awal kalian ini sebetulnya untuk materi kita bertelepon itu kalian bukan hal yang baru ya. Semuanya sudah pernah melihat orang berkomunikasi melalui telepon ya kan? Baik itu mungkin pengalaman nyata kalian memang betul-betul bertelepon atau mungkin kalian tidak sengaja melihat di televisi ya, di mana ya, atau di drama, atau mungkin pas kalian mengunjungi sebuah kantor kemudian ada pegawai yang sedang bertelepon, atau mungkin kalian ke hotel kebetulan di depan itu ada resepsionis, sebelahnya baru menerima telepon dari tamu. Nah, saya yakin kalian sudah punya pengalaman itu ya. Nah, saya ingin menggali pengalaman itu menjadi nanti akan mempermudah kita dalam memahami pelajaran kita pada pagi hari ini. Saya ingin bertanya dulu, kira-kira apa sih pentingnya komunikasi lisan menggunakan telepon di sebuah kantor itu apa? Ada yang ingin mengemukakan jawaban ya? Pentingnya komunikasi lisan dengan telepon adalah yang pertama cepat dan langsung. Jadi kita bisa mendapatkan informasi tanpa harus menunggu lama, kemudian maupun cepat. Yang kedua, lebih jelas. Suara bisa membantu menghindari kelaparan dari pikiran. Yang ketiga, lebih sopan dan profesional. Komunikasi lewat telepon dianggap sopan dan profesional karena membutuhkan keseriusan satu bicara, terutama dalam urusan pekerjaan seperti melamar kerja atau menghubungi klien. Oh ya. Jadi kalau ada yang belum dijawab, oh ya, baik ya. Bagus sekali jawabannya. Kemudian kira-kira agar kita lebih mudah lagi memahami pengalaman nyata yang memang sudah benar-benar kalian pernah alami terkait dengan berkomunikasi lisan menggunakan telepon. Siapa ini yang mau cerita dulu? Ya. Ya. Oh ya, baik ya.
Bagus sekali jawabannya. Mungkin ada lagi yang pengen cerita? Ada lagi ya? Ya. Pengalaman saya tentang berkomunikasi lisan melalui telepon itu saat saya menelpon keluarga. Waktu itu saya menelpon orang tua untuk memberi kabar kalau saya belum terlambat. Awalnya saya agak takut dan khawatir dimarahi, tapi saya tetap mencoba berbicara dengan jujur dan sopan. Saat berbicara di telepon, saya berusaha menjelaskan alasan saya dengan jelas supaya tidak terjadi salah paham. Dari pengalaman itu, saya belajar bahwa saat bertelepon, kita harus berani, jujur, dan menggunakan bahasa yang sopan agar komunikasi berjalan dengan lancar. Nah, baik, ada lagi? Satu lagi. Ya. Saya pernah mendapatkan tugas untuk menghubungi narasumber melalui telepon. Awalnya saya sempat merasa gugup karena takut salah bicara. Namun saya menyiapkan poin-poin penting agar lebih siap. Waktu saat menelepon, saya memperkenalkan diri, menyampaikan pesan dengan sopan, lalu berbicara dengan jelas. Meskipun saya waktu itu sempat gugup, saya tetap berusaha mendengarkan dengan baik. Dari pengalaman saya tersebut, saya belajar bahwa komunikasi lewat telepon membutuhkan keberanian, persiapan, dan sikap sopan agar berjalan dengan lancar. Oh ya, baik. Dari kedua tadi telepon tapi bukan dalam ranah kantor ya, tetapi yang ini tadi yang ketiga mungkin agak lebih sedikit mirip ya komunikasinya. Kira-kira Bu Rini membedakan antara telepon dengan keluarga dan komunikasi di kantor itu ada nggak yang tahu alasannya kenapa? Ada nggak kira-kira perbedaan cara berkomunikasi lisan kita sehari-hari dengan pada saat di kantor itu bedanya apa? Siapa yang mau jawab ini? Jelas beda ya? Beda ya? Nah, contohnya kalian kalau bertelepon itu kan sudah setiap hari itu sering ya bertelepon. Nah, tetapi dalam konteks berkomunikasi dengan kantor itu tentu nanti ada perbedaannya. Sampai kenapa tadi di kantor itu ada SOP-nya. Sedangkan kalau kita menerima dan melakukan panggilan telepon untuk kegiatan kita sehari-hari, mungkin kita tidak mengenal istilah SOP-nya telepon dengan orang tua gitu ya. Cuman kita mengenalnya etika ya. Nah, itu memang berbeda ya. Telepon sehari-hari dengan di kantor. Tentu kalau di kantor bahasa yang kita gunakan adalah bahasa yang standar kita gunakan di kantor, yaitu bahasa yang formal sesuai dengan ejaan yang disempurnakan. Tidak hanya sopan, kalau sopan, ramah itu standarnya berlaku untuk semua. Tetapi kalau bahasa formal, nah itu lebih nanti diterapkan di kantor. Kita harus bedakan nanti keduanya. Nah ini yang akan kita pelajari hari ini. Maka tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini nanti endingnya itu kalian diharapkan mampu bergotong royong saat menerapkan prosedur komunikasi dalam bahasa Indonesia ataupun dalam bahasa Inggris secara efektif dan sopan. Yang kedua, murid mampu berkomunikasi lisan menggunakan bahasa Inggris ya, dengan situasi yang baik dan benar dalam situasi kantor. Kemudian peserta didik mampu berkomunikasi lisan menggunakan telepon kantor dengan teknik handling telepon yang standar, artinya standar itu sesuai dengan SOP tadi ya. Kemudian peserta didik dapat menggunakan telepon kantor untuk berkomunikasi dalam bahasa Inggris, baik menerima ataupun menyambungkan telepon. Nah ini yang akan kita terapkan pada hari ini. Nah, kenapa materi ini menarik ya? Mengapa materi ini menarik untuk kita pelajari? Yang pertama, ya, telepon ini merupakan wajah dari
perusahaan. Makanya orang yang menangani telepon biasanya itu ditaruhnya itu di front office ya, di depan. Di depan. Kalau ada namanya juga call center. Nah, ini kita harus menyadari ya bahwa penting sekali namanya first impression. Jadi kesan pertama itu sangat menentukan keberhasilan nanti komunikasi berikutnya. Kita tahu kalau telepon bahasanya dengan kalau kita bertemu langsung itu berbeda. Kalau telepon harus to the point, singkat dan padat. Makanya ketika kita mengangkat telepon, ya upayakan langsung menyebutkan ya. Kalau kalian salam ya, selamat pagi dengan saya Rini dari sekretaris misalnya, sekretaris PT ABC. Selamat pagi dengan saya Rini, sekretaris PT ABC. Ada yang bisa kami bantu? Langsung disebutkan secara lengkap. Artinya apa? Biar nanti kalau yang menelpon itu salah sambung langsung tahu ya, langsung tahu. Ya. Kemudian langkah berikutnya, materi kita hari ini melatih keterampilan kalian itu dalam hospitality dan etika. Jadi kalian nanti harus benar-benar menerapkan bagaimana sih prinsip dalam pelayanan prima yang mengedepankan etika. Kemudian diharapkan kita hari ini itu mengasah kemampuan kalian multitasking ya. Yang paling sulit itu sebetulnya telepon itu kelihatannya mudah, tetapi nanti prakteknya banyak siswa yang kesulitan, terutama itu mencatat pesan pada saat yang sama. Ya, jadi sambil telepon mencatat pesan itu harus real time ya, harus pada saat yang sama. Nah itu. Kemudian itu yang butuh multitaskingnya di situ. Dan biasanya dalam kantor bertelepon itu dilakukan di sela-sela kita bekerja. Jadi tiba-tiba ada telepon, tiba-tiba kita harus melakukan panggilan telepon, kita harus mencatat di LPT. Selain itu kalau itu berupa janji temu, kita harus memasukkan di Google Calendar pimpinan ya, sehingga masuk dalam jadwal, itu tidak boleh terlupa. Nah, ini butuh ketelitian dari kalian. Kemudian kita nanti juga belajar manajemen konflik dalam penanganan keluhan, karena tidak semua telepon itu temanya itu indah-indah ya. Kadang ada yang pelanggan atau customer itu yang marah-marah ya, komplain. Ada yang senang juga, berarti senang itu biasanya kalau berupa pesanan ya, saya ingin memesan sejumlah sekian, nah itu senang, berarti mendatangkan rezeki. Tapi ada juga yang komplain, nah ini harus mampu kalian tangani dengan baik. Kemudian tantangan berikutnya adalah penguasaan kosakata dalam bahasa formal. Dan yang terakhir, ini yang paling penting, ini adalah merupakan persiapan kalian nanti sebelum berangkat PKL. Tidak terasa ini nanti kalian kan sebentar lagi akan melaksanakan praktek kerja lapangan, di mana kalian itu nanti diterima di sana ya sudah dianggap standarnya itu ya sebagai pegawai kantor yang sudah profesional. Antara lain adalah tugas menerima dan melakukan panggilan telepon dalam rangka komunikasi lisan di kantor. Tentu ini harus kalian latih. Dan yang selanjutnya, keterampilan ini juga masih akan kalian gunakan nanti ketika UKK ya, uji kompetensi keahlian. Nah, tidak hanya bahasa Indonesia, tapi juga bahasa Inggris juga. Ada pertanyaan dulu? Belum? Nah ini juga nanti akan sangat membantu peluang karir kalian ya. Dengan memahami seni komunikasi telepon, ini tentunya
adalah merupakan pintu masuk ya bagi kalian nanti ke jenjang-jenjang karir berikutnya. Karena keterampilan berkomunikasi melalui telepon juga termasuk ini ya, keterampilan public speakingnya ya. Nah, ini banyak dimanfaatkan atau dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan. Misalnya kalau di karir itu ya bisa kalian itu hubungannya dengan pekerjaan jadi customer service ya. Kemudian kalian bisa berusaha atau berkarir menjadi virtual assistant. Karena sekarang itu asisten tidak hanya secara langsung ya, tetapi kalian bisa menjadi asisten virtual. Misalnya kalian menjalankan atau menjadi admin-admin untuk website-website. Selain kalian menjawab itu secara langsung di websitenya, tentu nanti ada komunikasi teleponnya ya pada saat diperlukan. Itu menjadi satu kesatuan, one stop service. Kalau di perusahaan besar aplikasinya seperti itu. Jadi pegawai itu pada saat yang sama yang dibuka itu ya websitenya yang memang digunakan untuk menjelaskan semua profil perusahaan ya, barang yang dijual, mau pesen juga di websitenya itu. Nah, kamu menjawab, tapi kadang kalau ada telepon ya menjawab telepon. Nah, itulah tadi tantangannya ya, kalian menjadi multitasking tadi. Nah, itu. Kemudian nanti yang akan langkah-langkah yang akan kita lakukan ya untuk mempelajari itu, kalian nanti akan saya bentuk kelompok, tapi kelompoknya cukup terdiri dari 2 orang saja ya untuk partner bertelepon. Kemudian kalian merancang nanti komunikasi lisannya sesuai dengan tema dan juga SOP. Kemudian kalian nanti merancang teksnya. Kemudian nanti kalian praktek ya, kita dokumentasikan, kita evaluasi. Nah, kemudian sambil nanti saya nilai. Intinya kegiatan inti pada pagi hari ini kalian nanti ini mulai berdiskusi kelompok. Paling mudah ya kalian dengan sampingnya ya. Ya, biar tidak kalian berdiskusi secara kelompok, membahas ini tadi detail perencanaan komunikasi lisannya nanti. Kemudian membuat teks dan selanjutnya kita praktekkan ke depan. Kemudian, nah ini sudah ada di LKPD ya, sudah saya share ya. Nah, bisa disimak di grup WA kita masing-masing. Nah, sekarang bisa mulai berdiskusi dengan teman kelompoknya. Ya, kalian rancang dan nanti akan ada yang maju untuk mewakili. Saya beri waktu berapa menit ini? Berapa? 5 menit? Ya, baik. Silakan didiskusikan dulu. Ayo didiskusikan dulu. Mana ini? Oh ya, partnernya mana ini? Ya, silakan didiskusikan dulu. Ayo diskusi dulu dengan partnernya. Ayo, nanti yang kita praktekkan incoming dulu apa outgoing call dulu? Ya, ya. Nanya aja sih ya, nanya aja ya. Ya.
Ya, sudah cukup ya. Nanti ada yang maju, silakan ada yang maju untuk praktek berkomunikasi melalui telepon. Sesuai dengan standarnya, kalau kalian mau melakukan panggilan telepon, harus kalian catat dulu ke dalam block note terlebih dahulu ya. Ya, block note, catat dulu ya. Date-nya tuh ya, kepada siapa, kemudian received by ya, diterima oleh siapa, kemudian company-nya atau nama perusahaannya ditulis, phone number-nya berapa, kemudian message-nya, pesannya, jangan lupa time-nya. Ini sekarang jam berapa, itu harus kalian tulis. Dan yang terakhir, kalian menandatangani block note-nya. Nanti pada saat melakukan telepon, kalau ada pesan-pesan yang penting bisa langsung disampaikan. Kemudian untuk yang penerimanya tentu nanti menulis lembar pesan telepon ya. Sama ini ada date-nya, date berarti today ya. Ya, hari ini tanggal berapa? Kemudian time of calling ya, jamnya, kemudian statusnya normal or urgent, kemudian from ya, kalian bisa menuliskan name, company, kemudian phone number-nya. Kemudian kepadanya kalian bisa menuliskan nama ya, name and position. Jadi dia itu jabatannya itu sebagai apa. Kemudian jangan lupa mencatat pesannya. Ya, itu ya. Oke, sudah ada yang siap maju nih? Ya, oke. Agak didekatkan mungkin. Mungkin saya butuh yang mengomentari, sukarelawan. Gak ada. Ya sudah. Ini pada saat telepon harusnya memang tidak terlalu keras ya. Tetapi karena ini kita mencontohkan untuk satu kelas yang sampai belakang, saya minta ini nanti agak kenceng ya. Nah, standar suaranya agak lebih kenceng dari biasanya. Ya, kayak pura deringnya, dikeluarkan deringnya. Ya, diletakkan dulu ya, letakkan dulu. Ya, jangan lupa ya nanti biar jangan sampai mengangkatnya lebih dari 3 kali dering. Angkat menggunakan tangan kiri, tangan kanan menggunakan. Kemudian langsung ucapkan salam, ya. Kemudian name, ya, your name. Kemudian your position. Yang keras. Good morning, PT Ahlis Property, Alvira speaking. How can I help you? Hello, good morning. I'm Felicia from PT Utama. May I speak with director, please? I'm sorry, Miss Felicia, the director is away on business trip. Would you like to leave a message? Sure. Please tell him that I want to reschedule the project information meeting to next Wednesday at 9 a.m. Okay, John. To avoid errors, may I confirm your name spelling? Sure. Felisa. Let me review with the phonetic alphabet. F for Foxtrot, E for Echo, L for Lima, I for India, S for Sierra, H for Hotel, A for Alpha. Is that correct?
Yes, exactly. May I have your contact number too? Sure. 0H12HH779900. Okay, thank you, Miss Felicia. I'll pass this on right away. Have a nice day. Thank you. Good morning. Ya, tepuk tangan dulu ya. Ya, ini teman kalian sudah mencoba. Kurang lebih tadi inti teleponnya tentang apa ini? Tentang Reschedule penjadwalan ulang. Penjadwalan ulang project evaluasi meeting. Nah, boleh dijelaskan ini pesan intinya apa? Penjadwalan ulang project evaluasi meeting menjadi Rabu minggu depan jam 9 pagi. Oh ya, baik. Kalau ini tadi block note berarti kalian tulis kan sebelum kalian melakukan panggilan telepon. Inti pesannya berarti sama ya? Bisa disebutkan? Penjadwalan ulang project evaluasi meeting hari Rabu jam 9 pagi. Ya, in English please. Reschedule the project evaluation meeting to next Wednesday at 9 a.m. Yeah, okay. Can you repeat, please? Read your LPT. Date 17 April 2026. Time of calling 11:10 a.m. Status secretary normal. From name Miss Felicia, company PT Utama. Phone 081277889900. To name Mr. Andy Park, position director. Message-nya reschedule project evaluation meeting to next Wednesday at 9 a.m. Ya, mungkin bisa diulang. Anak pusra ini lanjut aja daripada istirahat. Lanjut aja, oke. Enggak. Biar anak pusra. Ya, oke. Ya, oke. Kalian bisa izin Jumatan. Yang laki-laki bisa izin Jumatan dulu ya. Ini selanjutnya ada enggak nih yang mau praktek juga? Silahkan. Biar tidak kosong, ini depan diisi juga. Depan diisi juga. Hello, good morning. Adelia, Secretary of International Premier Hotel. How may I assist you? Good morning, this is Rahma, Secretary of PT Majus Sejahtera. May I speak with Miss Diana, the General Manager, please? I'm sorry, Miss Diana is unavailable at the moment, but I'm her assistant. How can I help you? We are planning to hold a national exhibition UMKM on January 1st to 8th, 2026. We would like us if your hotel can be the venue and provide us a special rates. Yes, we have a special package and we send the details by email. Okay, thank you. Have a nice day. Okay, Rama, thank you. Have a nice day. Oke. Oke. Yang kamu rasakan gimana tadi? Deg-degan. Kenapa kok deg-degan? Dingin soalnya suasana. Suasananya dingin ya. Yang lainnya dingin juga. Iya, Bu. Oh, karena dingin ya kan, enggak karena nervous ya? Iya, nervous juga Bu, nervous sama Ya, enggak apa-apa ya. Nervous itu normal ya. Tetapi kalau kalian sering berlatih nanti insya Allah tapi tetap enggak
Eh, pertama Bu Rini pengen kalian bacakan dulu block note-nya. Ini kan kalian tulis sebagian itu sebelumnya. Yang ditulis sebelumnya itu apanya dulu? Untuk block note. Di panelnya, waktu teleponnya, Ya. terus ditujukan kepada siapa, sama pesan apa yang disampaikan. Ya. Can you read your block note, please? Date 17 April 2026, time 11 o'clock to General Manager Premier International Hotel. Received by Secretary of Premier International Hotel Company, Premier International Hotel. Phone number 0271923176. Message: propose a partnership for the National UMKM Exhibition on January 1st to 8, 2026 at Premier International Hotel and kindly inquire about special room rates for our participants. Nah, kemudian di akhir kamu harus menandatanganinya ya. Nah, menandatangani dulu, baru nanti melaporkan ke pimpinan. Nah, lanjutnya untuk LPT-nya silakan dibacakan. Date 17 April 2026, time of calling 11 a.m. Status normal from name Rahma, company PT Maju Sejahtera, phone 0271 923476. To name Diana, position General Manager. Message regarding the planned National UMKM Exhibition from January 1st to 8, 2026. Interested in hosting the event at the Premier International Hotel, requesting hotel package and special rate. Received by name Adelia, position secretary. Ya. Oke, thank you. Mungkin ada yang lain yang ingin menanggapi dulu sebelum mundur ini? Adelia sama Rahma? Ada enggak? Ada enggak? Atau mungkin ada yang mau daftar lagi maju? Sudah cukup? 2 cukup contohnya? Tetapi nanti di pertemuan berikutnya tetap nanti akan saya nilai satu persatu ya. Akan saya nilai satu persatu. Untuk kalian nanti jangan lupa pada saat maju itu didokumentasikan masing-masing ya, sehingga nanti kalian akan punya portofolio untuk pengumpulan tugasnya ya. Tetap diedit yang bagus, diberi keterangan ya di teleponnya, kalau perlu diberi teks ya, running teksnya biar nanti hasil videonya tuh bagus nanti dikumpulkan. Nah, untuk nanti penilaiannya itu ya, di penilaian sikap nanti ada kolaborasi, komunikasi, penalaran, dan juga kemandirian. Tapi untuk nanti pada saat kalian praktek, itu nanti yang dinilai ya, 30% itu untuk etiket dan prosedur handling phone. Kemudian 25%-nya adalah kemampuan bahasa Inggrisnya. Kemudian 15% adalah kualitas vokal ya, smile voice. Kemudian 20%-nya untuk akurasi informasi dan 10% nanti untuk lembar pesan telepon atau block note-nya. Jadi semuanya nanti kita nilai, mohon dipersiapkan dengan baik di pertemuan berikutnya. Nah, ini karena contohnya sudah cukup 2 saja. Nah, ini nanti ya yang dipraktekkan. Ada handling, teleponnya itu ada incoming and outgoing call. Untuk teleponnya itu semuanya bahasa Inggris atau satu bahasa Indonesia, satu bahasa Inggris? Bahasa Inggris semua. Ya, oke. Nah, Bu Rini pengen nanti kalian mengisi refleksi ya. Silakan buka linknya di
HP kalian masing-masing. Silahkan kalian tuliskan ya refleksi kalian untuk pertemuan kita pada pagi hari ini. Sudah? Kalau sudah, saya ingin perwakilan tadi yang sudah maju, ya, kira-kira tantangan terbesar saat menangani telepon itu apa? Ada yang mau menjawab ini? Tantangannya, oh ya, silakan. Mungkin jalan yang lain juga yaitu multitasking dan tekanan waktu, di mana kita harus mendapat solusi yang memberi solusi cepat ditambah ajaran masuk secara biasanya saya akan tantangan tersebut dengan teman seperti menggunakan memahami data dengan mencetak ini adalah fokus dan Ya, baik. Ketika kalian berdiskusi, tentu namanya berdiskusi kita walaupun cuma dua, tetapi ide pokok pikiran kalian tentu kan berbeda-beda ya. Nah, bagaimana sih cara kalian itu menyatukan ide-ide yang berbeda itu di dalam kelompok kalian itu bagaimana? Saya Jian ingin menjawab pertanyaan. Cara menyatukan ide yang berbeda adalah dengan saling mendengarkan pendapat anggota kelompok, menghargai setiap ide, lalu mendiskusikannya bersama. Setelah itu, dipilih solusi terbaik melalui musyawarah atau voting agar semua anggota merasa dilibatkan. Oh ya, baik ya, betul sekali ya. Nah, lanjutnya bagaimana dari praktek tadi yang paling menantang yang kalian nikmati sebagai ini loh, yang paling menantang dan paling menambah kompetensi kalian gitu. Itu pada saat apanya? Ya. Izin menjawab. Ya. Kalau dari saya sendiri, saya paling menikmati bagian dari simulasi menangani telepon kantor. Karena saya jadi belajar cara mengatur intonasi suara dan menggunakan bahasa yang profesional agar lawan bicara itu merasa dihargai. Ya. Mungkin ada yang lainnya tambahan? Ada lagi enggak? Kalian ini kelasnya terkenal pendiam katanya, tapi saya kira kok enggak ya? Pendiam. Ya, tentunya yang paling menantang itu pada saat simulasi ya memang ya. Nah, ada deg-degannya, ada grogi-groginya, ya kan? Kira-kira kalian itu sudah berapa kali praktek? Seingat kalian? Sudah mencoba sebelum yang berani maju ke depan tadi itu, sebelumnya sudah berapa kali praktek? Sampai berani maju mengusulkan diri, Bu saya maju ya, gitu tuh kalian sudah berapa kali latihan kira-kira? 3 kali ya? 3 kali. Masih gemeter enggak? Masih sedikit-sedikit. Itu berarti tandanya besok lagi kalian harus maju lagi biar lama-lama terbiasa dan percaya diri kalian tambah dan akhirnya lama-lama enggak grogi lagi ya. Nah, sebagai closing statement ya, Brini berterima kasih kalian sudah aktif mengikuti pembelajaran kita pada siang hari ini dengan antusias, semangat ya, aktif ya, tidak seperti yang disampaikan bahwa kelas 11 MP1 itu pendiam, ternyata enggak ya. Ketika ditanya ya langsung jawab semuanya, ya kan? Nah, artinya kalau closing statement yang pelajaran yang kita ambil hari ini yaitu komunikasi lisan menggunakan telepon ya di tempat kerja. Jangan pernah meremehkan satu panggilan telepon yang kalian jawab.
Karena bisa jadi dari sapaan yang ramah, prosedur yang benar itulah ada satu kontrak kerjasama besar yang nanti akan dimulai. Ya, sehingga jadilah suaramu itu tidak hanya terdengar jelas, tetapi juga bisa memberikan solusi. Nah itu ya, mungkin itu yang bisa Bu Rini sampaikan pada siang hari ini. Semoga bermanfaat. Mari kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini dengan berdoa juga. Salah satu mungkin bisa dipimpin doa dulu. Ya, terima kasih. Mbak, tadi kelihatannya itu kan jauh, Lena. Nanti yang jawab-jawab itu biar video saya bagus, nanti tak ulang ya, tak ambil sendiri. Yang jawab. Iya, tadi kan nanti tak suruh ngulang biar